Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dosen dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan guna melakukan transfer ilmu, keterampilan dan motivasi untuk dapat diterapkan dan diaplikasikan di masyarakat. Pengabdian masyarakat tahun ini, Tim Pengabdian Masyarakat mengambil tema penguatan ekonomi berbasis wakaf produktif pada takmir dan jamaah Masjid Al-Hidayah Wonogiri dengan pendekatan ABCD. Wakaf produktif itu sendiri adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, hingga kepada binatang ternak, sapi, kambing. Pengabdian ini dimaksudkan sebagai langkah pembangunan kesejahteraan umat. Karena wakaf sendiri merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kegiatan keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insani dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan tema penguatan ekonomi berbasis wakaf produktif pada takmir dan jamaah Masjid Al-Hidayah Wonogiri dengan pendekatan ABCD. Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah 1. Membantu pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan wakaf produktif. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dengan pola pemberdayaan wakaf produktif. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap.
Tahap pertama, kegiatan FGD Forum Grup Diskusi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 19 April tahun 2022 bertempat di Masjid Al-Hidayah Wonogiri. Tahap kedua, kegiatan sarasehan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 April tahun 2022. Tahap ketiga, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dari hari-hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022. Kebetulan kelompok kami di pengabdian masyarakat, kami mengambil tema penguatan ekonomi berbasis wakaf produktif ya, dengan pendekatan asset based community development ya. Mengapa tema ini kita ambil? Tentu berangkat dari diskusi yang kami laksanakan dengan masyarakat sekitar, yang memang ketika itu kami melakukan analisis SWOT ya, melihat potensi desa di sana dan kemudian apa yang bisa kita kembangkan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat desa tersebut. Nah, pengabdian kami laksanakan di Dusun Wonogiri, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang sebenarnya ini secara lokasi berbatasan langsung dengan Boyolali, relatif lebih dekat ke Soloraya begitu ya. Nah, lalu apa pentingnya mengambil tema wakaf produktif sebagai penguatan ekonomi ya? Nah, kebetulan di masyarakat desa, dusun kami begitu, atau di tempat kejadian pengabdian ini, wakaf itu masih dilihat sebagai pemberian dalam bentuk tanah mungkin ya, atau bangunan ya. Jadi wakaf itu masih banyak masyarakat yang melihat wakaf itu sebagai bentuk hibah tanah ya, atau bangunan ya, tetapi masih jarang yang mengetahui bahwa wakaf ini bisa dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif atau wakaf tunai gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi kami untuk mensosialisasikan ya wakaf produktif kepada masyarakat, dengan kemudian kami memberikan stimulus kepada masyarakat ya, atau rangsangan gitu untuk memberikan wakaf tunai yang kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar.
Jadi di sini pengabdian kami yang kita lakukan adalah mengkolaborasikan ya konsep wakaf produktif dengan potensi masyarakat di sekitar. Contohnya apa? Misalkan banyak masyarakat kita, masyarakat di dusun Wonogiri ini bermata pencaharian sebagainya adalah peternak. Nah, para peternak ini kemudian kita berikan ya aset yang berupa hewan ternak untuk dikelola ya, statusnya sebagai wakaf produktif gitu ya. Yang mana nanti kemudian hasilnya akan sebagiannya dikembalikan ke masjid untuk ditasarufkan ya, atau untuk manfaat masjid, dan sebagian lagi untuk pengelola gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi lembaga sebelum dilaksanakan PKM ya? Kemudian apa kondisi ideal yang diharapkan setelah dilaksanakan PKM gitu. Sebenarnya di desa ini sudah ada ya program-program wakaf ya di masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Tetapi sekali lagi di masyarakat ini wakaf itu hanya sebatas pemberian tanah atau bangunan. Misalnya tanah untuk jalan ya, tanah untuk makam, atau bangunan dalam bentuk masjid. Tetapi untuk konsep wakaf produktif belum ada, sehingga harapan kami dengan adanya pengabdian masyarakat yang kita lakukan ini, masyarakat menjadi sadar untuk memberikan wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah ya, tidak hanya dalam bentuk bangunan, tetapi juga dalam bentuk wakaf tunai ya, yang cenderung lebih fleksibel dalam nominal gitu ya. Kemudian bagaimana metode dan proses pelaksanaan PKM ya? Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kami laksanakan setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama tentu fokus group discussion yang kita lakukan dengan tokoh-tokoh setempat gitu ya. Yang mana di sini kami berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini takmir ya, RT gitu ya, untuk berbincang ya, bertukar pikiran begitu ya, terkait hal-hal yang kita angkat tadi gitu ya. Kemudian setelah itu juga ada acara sosialisasi ya, dan ini kita sebut sosialisasi ya, di mana di sini kita memberikan pengertian kepada masyarakat ya, penjelasan terkait bagaimana sih wakaf produktif yang bisa dikembangkan di desa gitu ya. Selain itu juga kita tadi saya katakan memberikan stimulus ya. Jadi kita memberikan binatang ternak ya, kemudian untuk dikelola oleh masyarakat gitu ya. Yang nanti akan kita monitor bagaimana jalannya pengelolaan wakaf ini
dalam 1, 2, bahkan dalam 1 tahun yang mendatang. Kalau bagus, mungkin kita bisa kembangkan lagi dengan tambahan dana dan semacamnya gitu ya. Kemudian ketika ditanya bagaimana respon sasaran atau peserta PKM ya dengan diadakan kegiatan ini, tentu ketika kita melihat ya respon masyarakat itu bisa saya katakan antusias ya. Nah, ini tampak dari bagaimana masyarakat itu memberikan feedback atau pertanyaan baliknya. Tentu mereka dengan senang hati juga karena melihat program seperti ini sebagai satu simbiosis mutualisme ya. Tidak hanya untuk masjid saja sebagai target wakaf, tetapi masyarakat di sekitar yang kemudian ikut mengelola dengan konsep syirkah tadi atau musyarakah ya dalam pengelolaan wakaf produktif ini ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa sih relevansi kegiatan pengabdian ini ketika dilihat dari program studi yang ada di FEPI? Nah, tentu kalau kita ambil benang merah ya, kebetulan di prodi perbankan, maka kesesuaiannya bisa kita lihat dari skema yang kita gunakan dalam pengelolaan wakaf produktif, di mana kita menggunakan syirkah tadi ya, kerjasama yang sering kita pelajari juga di program studi perbankan syariah. Nah, ini kita praktekkan betul-betul ya, kerjasama di antara pemilik wakaf dalam ini takmir dengan masyarakat yang bekerja sama dengan konsep syirkah tadi bagi hasil gitu ya, yang tentu ini menjadi keterkaitan ya dengan program studi yang tempat kita gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja barangkali. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.